Welcome back. Hai, Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan menjanjikan sebuah pembukaan yang super agresif, yaitu Goring Gambit, spesial edisi tahun baru untuk kalian semua para pencinta catur. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bisa dinyalakan loncengnya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pertunjukannya. Goring Gambit hampir tidak ada perbedaan dengan Danish Gambit. Sebelum kita ke Goring Gambit, kita akan terlebih dahulu melakukan pembukaan Danish Gambit. Pion ke E4 dibalas hitam ke E5 dan pion mengadu pion pukul pion. Sekali lagi kita tawarkan pion dan tentu di sini pion pukul pion. Putih akan melangkah gajah ke C4, mengaktifkan serangan kepada sayap Raja Hitam. Setelah pion pukul pion, maka gajah pukul pion. Dua kali sayap Raja Hitam diserang oleh dua gajah yang sangat aktif. Di sini biasanya hitam akan melakukan skak dan tentunya kuda akan menutup dan kuda hitam akan naik sekaligus persiapan dengan cepat rokade pendek. Kira-kira seperti itulah Danish Gambit. Baik teman-teman, itu sekedar mengingatkan. Yang kita akan bahas di sini adalah Goring Gambit. Tidak ada perbedaan dalam Goring Gambit. Cuma di sini kita melakukan pion ke E4 dibalas hitam pion E5. Sebelum pion naik ke D4, terlebih dahulu kita mengembangkan kuda ke F3 menyerang pion pusat hitam. Kuda di sini akan melindungi pion dari serangan kuda dan baru kita naikkan pion ke D4, menawarkan pertukaran pion. Pion pukul pion dan sekali lagi kita tawarkan pion ke C3. Pion pukul pion, baru di sini gajah aktif dengan menyerang sayap Raja Hitam. Setelah pion pukul pion, gajah pukul pion. Dua kali sayap Raja Hitam diserang oleh gajah yang super aktif. Hitam di sini ada dua opsi yang biasa dilakukan. Bisa dengan pion ke D5 sekaligus membuka lajur gajah putih. Dan tentu di sini pion kali pion sekaligus menyerang kuda. Tapi hal itu sangat riskan karena di sini bila putih melakukan rokade tentunya akan sangat berbahaya. Benteng nantinya akan menyerang secara frontal ke Raja Hitam. Jadi pilihan yang sangat ideal di sini hitam melakukan skak terlebih dahulu dan akan melakukan rokade dengan kuda naik ke F6 sekaligus nantinya melindungi Raja Hitam. Tentu kuda di sini putih akan menutup ke C3 dan tentu kuda naik ke F6. Putih rokade melepaskan pin dari gajah hitam. Dan hitam juga rokade pendek. Tentu di sini kuda sudah aman dari pasungan gajah. Kuda naik D5 mengadu kuda. Kuda ada dua pilihan di sini. Pertama dengan kuda memukul kuda atau kuda dengan memukul pion. Kenapa? Bila kuda tidak bergerak, maka jelas di sini kuda putih akan memukul kuda. Dan tidak mungkin menteri memukul kuda karena ada gajah di diagonal hitam yang sedari tadi mengintai. Dan tentunya pastinya hitam akan memakan dengan pion, sekaligus double pion di lajur F. Tentunya akan melemahkan pertahanan Raja Hitam. Oke, misalkan kuda di sini pukul kuda, pion pukul kuda, dan kuda tidak mungkin kembali ke B8 karena akan mengurangi tempo. Langkah kuda yang masuk akal adalah ke E7 sekaligus melindungi pertahanan raja atau memperkokoh pertahanan raja. Di sini kita majukan menteri untuk menyerang ancaman skakmat ke petak G7. Hitam di sini punya dua cara. Pertama dengan pion naik dan bila itu dilakukan maka kita skak dengan pion membuka dan ancaman kematian bagi kuda. Opsi kedua adalah dengan kuda naik melindungi skak ke G7 sekaligus menyerang menteri. Tentu menteri di sini akan berpindah ke G4 sekaligus masih mengawal petak G7 dan menyerang kuda. Hitam di sini akan melindungi kuda dengan pion membuka
ke D6. Maka kita balas dengan double attack kepada kuda oleh gajah, sekaligus ancaman kematian di gajah hitam. Tentunya hitam akan melindungi kuda dengan pion naik ke G6. Maka selamat, kalian mendapatkan gajah. Oke, kita ke pilihan hitam yang kedua. Di sini gajah memukul pion. Kalian di sini bisa ancam kembali kuda dengan gajah. Secara tidak langsung juga menyerang pion lemah di H7. Tentu kuda di sini tidak akan mundur ke F6 kembali, karena hal yang serupa akan dilakukan oleh putih. Dengan misal kuda nanti akan pukul kuda, dan menteri tidak mungkin memukul kuda karena dilindungi oleh gajah. Otomatis pion hitam yang akan memukul kuda. Sekaligus hitam akan mempunyai double pion di vertikal F dan melemahkan pertahanan sayap raja atau raja hitam. Jadi jelas di sini kuda akan bergerak sekaligus melindungi pion ke G5 dan mengadu kuda. Dan di sini kita lakukan langkah yang sangat atraktif, yang jarang kita lihat di permainan-permainan di pos ronda atau dan sejenisnya, yang mungkin bisa kalian lihat hanya permainan sekelas Michael Tal. Dengan kalian bisa melakukan skak kuda ke F6. Oke, di sini kalau kuda tidak dimakan, jelas kuda di sini akan hilang. Dengan kuda pukul kuda ke G5. Jadi suka tidak suka, pion hitam harus menerima pengorbanan. Pion pukul kuda. Dan di sini kita pukul kuda dengan kuda. Setelah pion pukul kuda, lagi-lagi di sini kita harus berguru kepada sang raja pengorbanan, yaitu Michael Tal. Dengan yang pernah beliau lakukan dengan gajah pukul pion skak, di sini raja tidak bisa kemana-mana. Dan jalan satu-satunya hanya dengan menerima penawaran putih pukul gajah. Dan jelas dua langkah kematian hitam tidak dapat diganggu-gugat. Dengan menteri bergerak ke H5, skak, langkah paksaan dan langkah satu-satunya ke G8. Dan pojok H8 adalah tanda akhir dari kematian si raja hitam. Skakmat indah di pembukaan Goring Gambit. Kalian bisa pelajari dan kalian bisa praktekkan. Baiklah Sobat Kotak Masalah, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa menambah wawasan dan menambah ilmu. Dan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kotak Masalah, kalian bisa mensubscribe atau menyalakan loncengnya. Dan bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, tentunya sudi kiranya kalian memaafkan. Dan tentunya salam untuk kalian semua sobat para pencinta catur. Terima kasih.